Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan di segmen terakhir dari pembahasan kita seputar tentang keutamaan dari malu yang kita sudah bahas tadinya. Keutamaan yang pertama yaitu malu itu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua. Malu adalah cabang keimanan. Malu adalah cabang keimanan. Ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna sab'ah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya su'batun minal iman. Yang artinya iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan qaul la ilaha illallah. Dan adapun yang paling rendah menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Coba kita lihat, kita simak kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di sini Rasulullah menggambarkan cabang-cabang iman. Ya. Yang paling tinggi Rasul gambarkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Ketauhidan. Memahami, mengerti benar kalimat tersebut. Yang artinya kita betul-betul mengesahkan, mentauhidkan Allah. Kemudian yang paling bawah Rasulullah gambarkan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalaulah itu saja kita tidak bisa melakukannya atau tidak ada ghirah dalam hati diri kita ketika kita berjalan di jalan raya, misalnya di jalan yang dilalui oleh orang umum, kita melihat ada kaca, misalnya ada paku atau ada batang pohon atau ada batu yang kiranya itu ketika dilewati, dijalani oleh orang bisa mengganggunya, bisa mencelakainya. Nah, kita tidak ada inisiatif untuk menyingkirkannya, padahal kita mampu melakukannya. Maka perlu dipertanyakan keimanan kita, karena itu adalah bagian yang terendah. Ya. Hati fitrah kita itu tentu akan melakukannya, gitu ya, akan menyingkirkan, menghilangkan gangguan tersebut. Nah, kalaulah itu pun tidak ada lagi dalam diri kita perasaan seperti itu, maka introspeksi diri kita, introspeksi hati kita. Bisa jadi hati kita, keimanan kita telah mati, sehingga itu pun tidak bisa kita lakukan. Nah, di antara yang disebut Rasulullah ya ketika itu ya pertengahan yang disebut Rasulullah adalah al-haya, malu. Malu adalah bagian dari iman kata Rasulullah. Padahal banyak yang lain ya. Tapi Rasulullah khususkan malu. Kenapa malu? Karena malu ini sebagaimana kita katakan tadinya, dia adalah pintu gerbang tercegahnya seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Dan dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Bahkan dia semangat untuk terus meningkatkan amal ibadahnya. Karena dia malu. Malunya kepada Allah Sang Pencipta itu bisa membuatnya bertakwa dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwalah dimanapun engkau berada, itu bisa dilakukan ketika kita malu di mana saja kita berada. Malu ketika kita harus meninggalkan ketaatan kepada Allah, sholat misalnya. Kita malu walaupun berada dimanapun kita, bisa saja kita berada di tempat yang orang sama sekali tidak kenal sama kita tidak melakukan sholat. Atau bisa saja ketika kita puasa, orang tidak ada satupun yang mengetahui kita minum makan di dalam kamar kita. Orang tidak tahu. Nah,
Itu pentingnya malu. Ketika seseorang punya rasa malu di hati dia, maka dimanapun dia berada, dia sadar, dia paham, dia mengerti Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalanginya dengan Allah. Maka rasa malunya itu mencegah dia dari perbuatan buruk tersebut. Namun ketika hilang rasa malu darinya, maka dia bisa melakukan apapun dari perbuatan buruk. Dia bisa meninggalkan apapun dari ketaatan kepada Allah. Dia bisa saja berkhianat. Ya. Dia bisa saja jatuh kepada perbuatan munafik. Ya. Munafik karena dia hanya memperlihatkan kebaikannya di depan manusia, dan sebaliknya dia lakukan keburukan ketika di belakang manusia. Karena tidak ada rasa iman, kemaluan yang ada dalam dirinya, sehingga membuat dia jauh dari kebaikan tersebut. Nah ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan rasa malu, yaitu malu adalah cabang keimanan. Ketika seseorang masih memiliki rasa malu, maka keimanan di hatinya insya Allah masih terjaga. Tapi ketika malu tersebut hilang darinya, berkurang darinya, maka berkurang pula keimanannya. Kenapa berkurang keimanannya? Karena kaitannya sangat dekat ya perkara ini. Man amana billahi wal rasulihi, ya, dikatakan di sana, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan misalnya, ya, maka dia akan mengatakan perkataan yang baik. Dia malu mengatakan perkataan yang buruk. Karena apa? Karena perkataan buruk tersebut itu adalah di antara bentuk tidak berimannya dia kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan mengatakan perkataan tersebut. Dia malu menggunakan perkataan tersebut karena kiranya perkataan itu akan dia lihat nantinya di hadapan manusia yang begitu banyaknya. Dia akan disidang, dia akan dihisab di hadapan Allah dan orang-orang yang ada di hadapannya. Maka malu dia itu mencegah dia melakukannya. Dia tidak ingin nantinya dia melihat suatu hal yang bisa mempermalukannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan memiliki sifat akhlakul karimah yang kiranya bisa kita contohkan atau juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan begitu juga dengan keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.